Orang-orang yang sudah dipegang sama DC nomor teleponnya ini biasanya mereka itu sebelumnya sudah pernah dan ada juga yang menelpon ke tempat kerja orang tuanya untuk alamat-alamat, misalnya alamat reseller kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, apalagi menjelang weekend dan menjelang liburan Imlek ya. Semoga teman-teman yang mau weekend, mau liburan Imlek semua dalam keadaan sehat walafiat dan berhati-hati dalam berkendara. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol legal yang menyebarkan data di luar dari Kondar. Nah, beberapa sudah saya rangkum dari teman-teman yang sudah merasakannya dan beberapa juga dari komen-komen yang saya baca, karena kebetulan saya saat ini lagi stop dulu untuk pinjol-pinjol karena data saya sedang saya gunakan untuk pinjaman besar. Nah, buat teman-teman semuanya yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah rangkum beberapa ya pinjol-pinjol legal yang menyebarkan data di luar Kondar. Nah, buat teman-teman ketahui kenapa sampai pinjol-pinjol legal ini bisa melakukan penagihan di luar dari prosedur yang sudah ada, yaitu sampai menyebarkan data di luar dari Kondar. Nah, yang pertama yang perlu teman ketahui, ada beberapa teman saya yang sampai di luar dari Kondar, yaitu katanya ada saudaranya, ada pamannya, ada teman-temannya. Nah, itu perlu diketahui, biasanya dari kesemua yang di luar Kondar ini, nomor HP yang di luar dari Kondar ini sudah dipegang oleh DC. Itu kenapa? Karena yang pertama, orang-orang yang sudah dipegang sama DC nomor teleponnya ini biasanya mereka itu sebelumnya sudah pernah melakukan pinjol. Yang kedua, mereka ini punya tagihan seperti kartu kredit yang memang nomor telepon kita itu memang disebar kepada semua DC dan kepada semua bank. Kalau kartu kredit ini memang data kita itu terbuka. Saya sendiri punya kartu kredit teman-teman. Itu dari bank, saya punya kartu kredit di Bank BNI. Itu Bank Mandiri, Bank UAB, Bank BRI, itu semua punya data saya. Karena apa? Saya punya kartu kredit. Nah, begitu juga mungkin teman-teman semua yang punya pinjol tapi dihubungin di luar pinjol, menagihnya di luar dari Kondar. Rata-rata seperti itu. Biasanya datanya terdetek karena adanya kartu kredit atau teman kalian atau saudara kalian pernah melakukan pinjaman di pinjol lain. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau ada yang sampai di luar lebih dari yang barbar itu biasanya itu ilegal. Kalau legal seperti saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau yang prosedur seperti ini itu biasanya di luar dari kesepakatan dari perusahaan pinjolnya. Nah, ini adalah kerjaan dari oknum-oknum DC-nya yang memang mungkin dia bisa mengambil data-data kalian seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau ada pinjol yang menagih di luar Kondar, nah berarti data orang yang di luar Kondar itu pernah tercatat di DC-nya. Gitu ya teman-teman ya, jadi harus perhatikan ya. Kalau kalian memang mau pinjam pinjol dan kalian tidak mau ada data yang disebarkan DC di luar dari Kondar, kalian sudah tahu harus apa ya. Bisa kalian fake nomor Kondarnya atau bisa kalian yang megang Kondarnya itu sendiri. Misalnya kalian punya HP 4 di rumah, Kondar kan 2 ya, Kondar 1, Kondar 2 itu pakai HP kalian, yang lainnya fake. Jadi kalian tidak akan disebar di luar dari Kondar. Dan di sini saya sudah rangkum beberapa yang memang menagihnya di luar dari Kondar. Yang pertama itu saya catat dulu ya. Yang pertama itu ada KTA Kilat. Nah, nomor 1 yang paling sering menagih di luar dari Kondar itu adalah KTA Kilat. Dan juga KTA Kilat ini memiliki DC yang lumayan barbar ya teman-teman ya. Ada beberapa teman-teman yang didatangin langsung ke tempat kerjanya dan ada juga yang menelpon ke tempat kerja orang tuanya apabila terdetek nomor telepon orang tuanya ya teman-teman ya. Jadi KTA Kilat ini luar biasa barbarnya. Yang kedua itu ada SPay letter. Yang ketiga ada S pinjam.
Tambahan ya teman-teman, es pinjam ini sering menagih di luar dari Kondar, dimana kita sering memesan di Shopee untuk alamat-alamat, misalnya alamat reseller kita ataupun alamat dari saudara kita. Yang keempat, ada modal. Selain DC yang menyebar data di luar dari Kondar, ada modal ini juga memberikan potongan yang sangat besar di awal-awal peminjaman. Rata-rata nasabahnya sangat-sangat kecewa karena pengajuan 1 juta cairnya hanya 700.000 atau 600.000. Nah, hal kayak gini sebenarnya bisa segera kalian laporkan ke SWI atau ke OJK. Dan yang kelima, rupiah cepat. Nah, di antara kelima inilah yang paling sering menagih di luar dari Kondar. Nah, ada lagi satu tambahan pinjol yaitu Kredivo. Kredivo ini juga menagih di luar dari Kondar. Banyak banget nasabah-nasabahnya, apalagi nasabah lama yang sudah tidak bisa lagi melakukan pinjaman padahal selalu membayar tepat waktu dan juga mereka selalu ditagih di luar dari Kondar. Nah, teman-teman harus hindari ini juga ya. Dan jangan lupa buat kalian-kalian semua yang mau galbay, sebelum galbay persiapkan datanya. Karena di tahun 2023 ini kayaknya benar-benar ketat ya. Sudah ada beberapa teman-teman saya yang coba untuk pinjol lagi, minjol lagi, tapi banyak banget ditolak gara-gara verifikasinya banyak yang ditolak. Seperti itu ya teman-teman ya. Kayaknya sistem-sistem pinjolnya sudah mulai memperketat, tidak semua bisa diberikan pinjaman. Jadi buat teman-teman semua yang baru-baru mau pinjam, yang baru-baru mau galbay juga harus benar-benar mempersiapkan datanya kalau kalian tidak mau diganggu sama DC. Dan juga ada beberapa orang-orang yang mengatakan, Mbak, kalau kita dikejar DC itu nggak usah takut katanya, karena DC itu datang kepada kita hanya untuk memberikan tagihan aja, terus foto-foto kita langsung tuh mereka pergi lagi. Nah, itu bagi kalian yang mendapatkan DC yang baik. Nah, kalau bagi kalian yang tidak mendapatkan DC yang baik, saran dari saya, jangan pernah takut. Kalau kalian takut menghadapi DC, disitulah DC berusaha masuk untuk menyerang kalian sejadi-jadinya. Cobalah untuk tegar dan katakan dengan tegas bahwa saat ini saya tidak bisa membayarnya dan ke depan saya akan usahakan untuk membayar. Seperti itu saja. Jangan pernah berjanji, jangan pernah bernegosiasi dengan DC. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan kalian bisa benar-benar memperbaiki kehidupan kalian dan memperlancar rezeki kalian. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.